Dan ternyata setelah kita menikah, kesebar ini kita foto pernikahan kita sebelum kita ngomong ke Barohimahnya Bunda Rohimah. Akhirnya udah heboh duluan. Iya, jadi buat pas kita pergi honeymoon waktu itu liburan ke Lombok, aku juga shock ternyata Bunda Rohimah ambil langkah gugat cerai. Nah, sebelum kasus sama Kiul ini tuh dulu aku udah sempat kayak pernah denger juga nih Mbak Eva, dekat sama Chris Hatta. Nah sama Chris Hatta itu bukan dekat. Apa itu? Aku tuh temannya Chris Hatta waktu kecil. Bukan bukan pacaran, kita nggak pacaran. Tapi yang tempat heboh juga tuh ya? Ya itu karena bukan settingan? Enggak. Karena memang waktu itu aku datang ke Jakarta, aku dari Kalimantan, terus ditanya sama wartawan ini siapa? Cici momnya bilang ya ini teman Chris Hatta jauh-jauh datang dari Kalimantan. Gitu loh. Jadi itu yang membuat ada pernyataan Bunda momnya Chris Hatta yang membuat kayak siapa nih perempuan jauh-jauh datang dari Kalimantan loh. Gitu loh. Jadi ya memang kan Chris Hatta karena emang teman kecil aja. Chris Hatta itu kan orang Pontianak papanya. Papanya itu Pontianak, terus masih kecil dulu ya dia sering ke Pontianak kan. Terus kita ya teman aku masih kecil, walaupun dulu masih kecil udah lama sekali kan, karena juga nggak terlalu jauh beda umur sama Chris Hatta, kita seumuran. Ya mungkin ketika kawan jadi dari kecil dan aku juga di Jakarta bolak-balik dan aku lihat dia kesandung kasus. Terus aku bilang sama Mam, karena aku sama Mam tetap komunikasi dan baik kan, walaupun aku sama Chris Hatta cuma say hi sesekali doang. Sama ibunya malah deket ya? Iya, deket banget sampai detik ini, sampai ya sering setiap aku pulang kemana-mana, aku liburan kita selalu kadang ketemu atau kadang aku belikan hadiah segala macam oleh-oleh. Dan intinya sama Chris Hatta itu aku kayak digiring opini bahwa aku tuh kayak dekat gitu, enggak. Kita tuh teman kecil aja. Oh, jadi sebenarnya sama Chris Hatta itu beneran bukan settingan nih dia ya. Ya kali kalau settingan cuma jadi teman dekat siapa juga yang mau. Maunya nikah. Ya nikah lah, bukan nikah juga, maksudnya jadi apa kek? Ya kan nggak mungkin juga. Iya sih. Nah, berarti netizen salah nih. Jadi waktu itu Mbak Eva nggak ada sama sekali niat untuk lagian juga sama kalau kawan kita jadi kasus, ya kita punya waktu, ya kita harus support dong. Kita support lah, itu layaknya kayak ya you sebagai teman, apalagi sih you nggak bisa kasih materi, ya udah kasih support, you datang, you dukung. Dengan begitu kan orang-orang ketika dalam suatu titik di mana kehidupan mereka ada di bawah, ya pasti bukan mereka nggak minta duit lu, nggak minta harta benda lu, mereka cuma mau doa dan dukungan lu. Jadi gue memposisikan diri sebagai teman, toh juga gue dekat sama mamanya. Cuman sampai netizennya sampainya beda. Nah mungkin karena pandangannya lihat aku heboh gara-gara Mam kenalkan ini temannya Chris Hatta dari Kalimantan. Jauh-jauh dari Kalimantan datang kan gitu. Karena aku pas paginya itu aku baru memang landing dari Kalimantan Pontianak. Gitu loh. Jadi karena Chris Hatta cuman teman dekat, jadi kalian udah tahu ya dirinya nggak ada sama kecil settingan dia. Teman kecil, sorry. Nah, sekarang aku mau flashback dikit Mbak. Sebenarnya dulu awal-awal PDKT-nya sama Mas Kiul tuh gimana? PDKT-nya berjalan begitu saja. Chatting seperti yang aku udah bilang, kita sesekali teleponan kalau dia lagi nggak sibuk, dia telepon, Eva lagi apa ya Pak? Gini Kalimantan gimana, aman? Dia bilang, dia perhatian ya Mbak Eva ya? Gue mau touring nih ke ini nih, nanti kalau gue touring lu izin gue lah gitu. Oh iya kan dia juga anak-anak geng motor gitu kan. Dia bilang gue sama ini mau pergi ke Malaysia, rencana mau touring Kalimantan juga. Jadi gara-gara sih cerita-cerita itulah aku bilang, oh rutenya kalian harus ambil ini, harus itu. Jadi kayak sering kayak curhat-curhat awalnya gitu kan. Tapi pas setelah intensnya itu setelah dia udah pisah sama Maggie ini tadi. Itu apa tuh Mbak yang diobrolin Mbak awal-awal bahasannya? Yang apa? Awal-awal PDKT tuh ngobrolin apa sampai akhirnya jadi intens akhirnya menikah? Nah, kayak kita tuh nyaman satu sama lain kok, kita curhat banyak hal lah. Aku tanya juga, ternyata dia kan dulu sama Mbak Maggie itu sebenarnya dia nggak juga terlalu ikhlas dicerain, karena Maggie-nya aja yang udahan gitu yang mau. Sebenarnya dia juga maunya itu bertahan sebenarnya. Masih mau gitu ya? Masih mau sama Maggie, tapi ya namanya juga Maggie udah give up, udah bilang aku mau gugat cerai segala macam, ya itu keputusan Maggie lagi. Dan di situ juga dicerita, dari situ aku juga kasih dia masukan, support dia, aku bilang udah ini mungkin yang terbaik, ya terima aja gitu kan ya. Dia juga ngerasa nyaman. Jadi kita kayak punya kecocokan dan nyamanan gitu, karena dua orang dewasa yang berbicara tentang sebuah hubungan atau kehidupan, jadi kita ngerasa kayak
satu sama lain kayak aduh kalau aku habis cerita kayaknya lega gitu kan, demikian juga dia gitu loh. Nah selain kenyamanan yang Mbak Eva dapat nih dari Mas Kiwil, apalagi Mbak yang bikin Mbak Eva tertarik? Kesederhanaan dia, apa adanya dia. Ya dia tuh apa adanya, sederhana, dia samalah kayak saya juga, saya nggak neko-neko lah, nggak yang aneh-aneh gitu. Memang selain nyaman dia buat happy, lucu kan, lucu. Oh dia menghibur ya? Bikin Lucu. yang stres-stres jadi hilang. Exactly. Gini. Jadi aku bilang cowok lucu itu ngalahin cowok ganteng. Kan Jadi gue Mbak juga Eva ngerasa nggak bisa jauh ya? Karena kan kalau netizen juga nggak salah juga sih bilang, ih kayaknya jomplang banget lu sama Kiwil. Dulu aja lu punya pacar kan internasional, bule. Oh bule ya sebelumnya? Ya bule Itu kan. kemana tuh Mbak? Ini mah bule itu Mbak. Bisa kemana-mana jadi. Kemana dia Kan udah pulang namanya- ke negaranya? Enggak, kan ada ya dia di negaranya lah. Kalau bule Nggak ya. lucu ya dia yang nggak lucu ya? Tapi kalau yang India ada nih, Oh, ada. nah itu India lucu nggak? Udah sama India aja mending Mbak. Yang India ada di sini ada. Ada di di Oh berarti Indonesia. udah move on dari Mas Kiwil, sekarang India nih? Ya lagi enggak sih berteman ini Dekat, sih dekat intens. lagi karena mantan walaupun mantan juga dia dekat sama anak aku, dia juga dekat sama Oh, keluarga. Yang India itu justru itu yang disetujuin orang tua. Mas Kiwil nggak disetujuin? Setuju juga karena kan gini, ketika kan sama yang India kan aku udah udah pernah kayak tunangan gitu walaupun bukan tunangan secara kita udah tunangan intinya secara adat gitu ada Terus tunangan. kenapa nggak jadi udah sampai seserius itu? Ya karena ada something ada sesuatu hal, jadi gini loh, karena kan aku namanya hubungan ya, nggak mungkin berjalan mulus-mulus aja. Dan aku juga itu di luar dugaan kita juga, ternyata hubungan aku sama si India ini ada something wrong lah. Jadi aku bilang ya udah aku sudahi kala itu, dan ternyata aku enak sama Mas Kiwil. Karena aku bilang nggak mau lah di PHP, gue nih udah single itu 5 tahun loh. Gue single 5 tahun, memang bukan masalahnya ke siapa, mungkin aku juga bisa introspeksi diri, mungkin namanya hubungan kan kita nggak bisa yang berjalan mulus-mulus atau seperti yang kita impi-impikan. Banyak juga kok kayak ada yang udah lamar aku dari luar, pacar aku yang bule kayak dari Itali gitu kan. Udah ngelamar Mbak juga? Iya, tapi lamaran Kiwil yang diterima ya? no. Tapi kenapa waktu itu aku belum siap. Itu Mas berapa Kiwil tahun? sama Kiwil siap langsung? Sebelum-sebelumnya. Terus ada lagi tuh yang ngelamar aku, ada 2 bule yang ngelamar gue, tapi gue belum siap. Kenapa? Karena Apa yang bikin karir. langsung sama Kiwil siap? No, begini. Nah, kenapa sama Kiwil itu kayak aku tuh kayak lelah juga sih, kayak aduh kenapa sih kok jadi nih cowok-cowok yang mau sama gue lamar gue kok guenya yang belum siap. Kayak gue ngerasa kayak aduh gue kan harus ini dulu, gue fokus ke bisnis gue dulu deh, bisnis anak gitu deh. Karena kalau aku nikah sama orang luar, aku harus dibawang ke negaranya. Itu jadi kayak pikir aku harus jauh dari anakku. Aku udah merintis karir aku. Kalian bisa anaknya di bawah Mbak? Karir aku mungkin dari dia senyaman Kiwil kali karena nggak lucu ya. Makanya pas Kiwil akhirnya ya udah iya aja, ayo nikah yuk gitu, walaupun ya jadi di tengah gini, Kiwil itu masuk di tengah kegalauan dan keterpurukan aku, dia dan dia ada. Tapi dan Mbak dia ada. Eva nggak takut kan kemarin sama Maggie dia akhirnya kandas, terus Mbak Eva kayak gila ini masih ada istrinya, yang kedua kandas. Enggak sih, kalau bagi aku itu karena aku juga kayak broke my rule untuk menerima lamaran Kiwil kan, ajakan dia menikah. Jadi kayak nggak tahu, aku kayak ya udah deh, gue iya aja gitu ya. Ya udah udahlah, gue apalagi yang gue cari, bukan gue sombong ya. Toh ya harta kita bisa cari sama-sama, toh gue juga ada bisnis, dia juga ada kerjaan gitu kan. Ya kita bisa building lah sama-sama hubungan kita, rumah tangga kita. Ya kalau Bunda Rohima kan pasti kita juga harus respect dia, nanti pasti kenalan atau diceritakan atau apa Ya, sebenarnya. pokoknya pikirannya nggak akan serumit ini Iya, tadinya nggak akan awalnya ya. ini ya begitulah. Terus kalau yang masalah Maggie ya udah nggak dipikirin gitu ya. Enggak, Mungkin karena nama gue berubah gitu. Iya, karena dengan gini, orang itu kan nggak ada, bagi saya sih nggak ada seorang pendosa yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada nggak ada orang suci atau orang soleh yang tidak punya masa lalu yang tidak baik, tapi tidak ada orang pendosa yang tidak punya masa depan yang suci. Jadi dalam arti saya, ya dia masih bisa membuat masa depan yang lebih baik gitu kan, walaupun mungkin orang melihat stigma dia melekat di Mas Kiwil itu kurang baik, tapi saya melihat itu Ada keyakinan di situ. iya, melihatnya dari segi positif, karena saya orangnya positif gitu loh. Terus akhirnya gimana tuh Mas Kiwil melamar Mbak Eva? Apa langsung sampai Fa nikah aja yuk gitu atau gimana? Enggak sih, dia Momen-momennya tuh, momen pentingnya dia tuh kapan dan gimana? kayak kan kita ketemu nih, ketemu terus lucu-lucuan, awalnya dia bercanda sama gue. Udah lu sama gue aja dah gitu kan, dia kan gitu aja lah.
dia bilang, you Mas Kiwil aneh-aneh gitu. Aku Oh awalnya gitu, pikir, dia langsung kayak ngomong gitu, Iya. dia sama gue aja gitu. iya, padahal kan dia bercanda. Iya. Aku pikir kan dia orangnya bercanda mulu, jadi aku pikirnya juga dia bercanda sama gue. Dan terus setelah aku bilang, aneh-aneh aja lu, orang galau lu ajak nikah gitu kan. Gue juga dibilang, iya daripada lu Galau sama mulu. ini nggak jadi sama itu nggak jadi, kayaknya lu lebih cocok sama gue nih gitu. Dia kan gitu. Tapi Mbak Eva sama gue. ngirainnya itu bercanda. Iya bercanda. Terus ternyata pas gue udah pulang, gue omongan gue tadi tuh bukan bercanda. Oh, ditelepon lagi, di Iya, make-sure jadi lagi sama make-sure dia. lagi. Oke. Karena aku bilang kan waktu dia bercanda sama aku, pikir bercanda, dia aku jawabnya ngeyel aja, ih kamu gini-gini. Akhirnya pas ditelepon itu dia bilang aku tuh beneran serius gitu. Jadi aku kayak Kaget. yakin aku gitu kan. Akhirnya ya aku bilang oke lah kita. Langsung Mbak Eva terima? Di hari Iya, itu enggak, juga? aku pikirkan dulu. Aku ngomong dalam diriku nih. Nah. Aduh gimana nih, oke deh kalau begitu deh, kalau misalnya memang Mas Kiwilnya serius. Tapi setelah itu kita berbicara lagi barulah oke. Enggak langsung hari itu. Dari juga, oke terus ke pernikahan berapa lama? itu butuh waktu 1 bulanan lebih. Mbak Eva, tadi kan kamu sempat ngomongin mantan kamu yang India. Nah kemarin tuh aku sempat lihat juga di berita kalau sempat viral dia marah-marah nih, Eva is mine gitu-gitu lah ya kira-kira kalimatnya. Itu siapa sih Mbak sebenarnya si dia itu yang dimaksudnya? orang gila. Tapi kan cakep Mbak. Ya maksudnya dia mantan aku ya, yang India itu, yang aku bilang tadi sempat tunangan kan. Ya aku juga udah lama kayak kita tuh putus nyambung lah, karena dia teman bisnis juga, dia teman sekaligus orang spesial juga. Tapi kita putus nyambung gitu kayak ya apa ya, kadang kita berantem, kadang apa kayak. Tapi sampai saat ini sih kayak gitu, kayak Masih ketemu? nggak ketemu sih, baru kemarin dia ketemu anak aku, karena anakku tuh deket banget sama dia. Nah, terus kenapa Mbak Eva milih yang gak deket sama anaknya? Ini udah tunangan juga. Cakep lagi aku lihat fotonya. Iya sih, tapi ya cakep itu intinya kan, aku bilang Oh, iya. cakep itu nggak menjamin sih, karena kita Suruh apa dewasa. suruh les aja biar lucu kayak Kiwil. Lesnya sama Kiwil. Dia sebenarnya kalau lucu, orang India ini juga lebih lucu. Cuma Oke. memang nggak tahu kala itu dia bikin gue jengkel, dia buat gue. Udah kelamaan juga kali pacarannya ya. Ya dia emang kau menggantungkan hubungan. Nah ngomong dong biar dilamar langsung. Ya dia kayak gantung-gantung gitu. Tapi masih mau sama dia? Sama yang India masih mau? Nggak tahu lah. Lihat aja nanti. Masih mau sih kelihatan Dia dari masih mukanya. ngejar gue, cek. Karena Evelyn dia tuh menangnya di orang India ini, si Dekat. doi yang India ini, dia tuh dekatnya sama anak gue, keluarga gue. Terus dia pinter banget sama teman-teman gue. Aku Terus bilang, apalagi Mbak pertimbangan udah deket sama keluarga, udah deket sama anak, Mbak Eva mau cari yang apa? ya Kan sayang artinya. gue tuh bukan kayak terminal gitu, nanti datang lagi pergi lagi. Oh, dia terminal ini ya. bis sekali. Tapi memang aku sih yang ninggalin dia sih kadang karena Karena sesuatu kesel, hal kesel mungkin. gitu. Dia juga apa ya? Tapi kalau dia serius nggak jadiin Mbak terminal mau? Dewasa. Jadi pemberian terakhir? Dia pernah lamar aku kan itu tadi rasa lamaran, cuma Terus? emang nggak tahu juga kadang Langsung ya. nikah aja deh, nggak usah lamar-lamaran kayak iya, kemarin. kadang bikin jengkel gitu. Gua kalau udah jengkel, gua pusing di kerjaan, bisnis gua lagi down, apalagi corona kan kemarin, gua putusin. Kiwil datang. Akhirnya malah sama Kiwil. Iya, itu jadi nggak tahu juga galau, tapi dia Kiwil itu baik sih. Dia baik, dia pria. Sebenarnya kalau orang melihat dari sudut pandang berbeda, kalau saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita menemukan sebuah hal itu, kita nggak harus sama kayak angle-angle diambil, kan cara pandang kita Mbak Putri kan beda-beda. Iya sih. Nah tapi kalau misalnya tadi perbandingannya dan kayak udah sayang anak dan sayang keluarga gitu, one day nih misalnya dia datang untuk yang lebih serius lagi, si India ini Mbak Eva mau? Iya, Kan udah move on kan? Kita lihat sih. Udah move on dari Kiwil kan? Ini masih sayang ya? Jangan-jangan. Iya, udah move on sih, tapi ya pelan-pelan akan baik. Gue lagi mengambil waktu buat sendiri, introspeksi diri. Oh, lagi karena- pengen sendiri Iya, dulu. pengen sendiri dulu. Mbak, ini kan soalnya yang India ini tuh kayaknya masih sayang banget sama Mbak nih, sampai update status, jadi viral dan segala macam. Nah, Mas Kiwil sendiri tuh sebenarnya tahu nggak sih ada si sosok pria ini? Tahu Siapa dia sih Mbak namanya? Mr. Janu, tapi nama aslinya Karan. Oke. Dia cuma Janu itu kan sayang, jadi dia bilang Mr. Janu karena kita panggilannya waktu itu Janu gitu kan, Karan. Nama dia Karan, jadi Janu itu Mr. Janu di Instagram dia. Tapi ya sebenarnya Kiwil tahu karena aku juga sering bicara ke Mas Kiwil. Tentang si mantan ini. Iya, jadi kita tuh kayak kita saling cerita ya tentang hubungan. Tapi udah pernah ketemu langsung? Belum. Tahu nggak sih Mas Kiwil kalau di-updatein status gitu-gitu? Nggak tahu sih, aku belum. Dia tadi waktu telepon baik-baik Nggak nanggepin ya? nggak Nggak ditanggepin kayak kali ya ditanggepin mungkin? kali karena dia pikir ya udah masa lalu Eva gitu kan.
Iya, dan sekarang kan kondisinya Mbak Eva sama Mas Gil juga udah bercerai mungkin Iya, ya. mungkin Jadi bukan ini dia lagi, ranahnya dia. ranah dia lagi untuk menanggapin. Nah, sekarang kalau misalnya katanya tadi Mbak Eva pengen sendiri dulu. Harapan Mbak Eva nih di tahun ini lah ya. Tahun yang berat ya, kemarin udah berat, sekarang mudah-mudahan enggak ya. Itu gimana harapannya Mbak Harapannya, di karir, di percintaan, iya, apapun? iya. Harapannya sih semuanya baik-baik saja tentunya kan. Minta doanya juga Mbak Pu. Amin. Terus harapan saya di tahun ini semakin lebih baik lagi. Saya secara pribadi juga saya lebih baik lagi, mawas diri juga, introspeksi diri lagi. Saya belajar juga dari rentetan peristiwa yang pernah saya alami di masa lalu dalam kehidupan saya. Untuk karir gimana? Pengennya Terus usahanya karir, gimana? usaha, bisnis, ya Bisnis apa sih Mbak? macam-macam. Aku ada Satunya? kelapa sawit, Oke. terus juga boksit di Kalimantan, pertambangan sih, terus batu bara lagi mulai juga baru. Dan harapan saya semuanya berjalan lancar, Amin. sukses, dan biar saya juga bisa memberikan lapangan kerjaan buat masyarakat. Apalagi sekarang banyak banget, kasihan kan masyarakat Nganggur ya? kita yang pengangguran. Jadi ya dengan walaupun saya kecil-kecilan, tapi setidaknya bisa membantu orang, Oke, puluhan amin, orang, amin, amin. sampai 100 Mulia. orang bisa saya bantu. Dan itu kan kayak ya harapan kita bersama juga gitu. Kita bisa menjadi ladang rezeki bagi orang lain. Tapi stay-nya di sini atau bolak-balik? Bolak-balik sayang, saya bolak-balik, jadi begitu. Anak tapi stay di sini. Anak sekarang baru saya pindahkan. Nah kemarin kan aku udah bilang sama anak aku kalau misalnya nanti mami nikah, kamu saya bawa ke sini ke Jakarta. Ternyata saya udah nikah tuh, Udah saya bawa ke pindah, Jakarta. udah kelar ya pernikahannya? Iya, jadi kayak Anaknya baru datang. Terus tapi tetap di sini ya? iya, kali aku pindahin lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, Oke. aku cari kayak ada asisten aku yang bantuin Evelyn juga. Oke, untuk percintaan sendiri apa harapannya Mbak Eva? Percintaan sih kalau nanti nggak mau yang neko-neko lagi deh. Sama juga sih kemarin nggak ada mau neko-neko, tapi ya gue sedapatnya aja lah kalau misalnya. Udah ada aja Mbak yang tadi itu nggak mau. Lihat Belum. aja nanti, Oke. kan aku bilang lagi Kita doain aja ambil waktu dulu buat sendiri, nantilah kita nggak tahu ya jodoh kita. Kalau jodoh pasti kembali, Iya, betul. kalau jodoh nggak akan lari kemana. Tapi saya nggak juga menutup diri saya ya. Saya juga bukan orang yang gitu kan, kayak orang kan kadang Nggak mau lagi. menjudge orang segala macam, enggak sih. Karena juga ada hal-hal yang memang kita harus pertimbangkan, dan rezeki, jodoh, maut itu di tangan yang di atas. Jadi kita serahkanlah, jalanin hidup sebaik Yang terbaik ya, mungkin, Mbak, ya? yang semua yang terbaik. Kalau mau mah langsung dilamar aja, karena anak saya udah pindah. Ya betul ya, udah pindah jadi udah nikah nih mami abis ini mau nikah gitu. Anak udah pindah nih Mas Edir ya. Ya udah Mbak Eva, terima kasih banget nih ya Iya, udah sayang. hadir ke sini, udah mau sharing sama aku. Iya, terima kasih juga, sayang. Tentang Mas Kiwil yang belum kita tahu mungkin ya, dari PDKT sampai ditalaknya ya Dir ya. Ya namanya jalan hidup kita nggak ada yang tahu ya. Sukses terus buat Mbak Eva. Makasih, sama-sama sukses. Nah Dir, cukup sekian Dir dari info hari ini. Hari ini tadi aku kedatangan Mbak Eva. Mungkin kalian di luar tuh masih kayak menduga atau berprasangka yang enggak, mudah-mudahan hari ini bisa terjawab ya. Nanti Putri Dika pasti akan balik lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa dong like dulu, comment, share, Share dan dan subscribe. Dadah!